Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan makhraj yang keluar dari lidah atau lisan. Di video ini nanti Abah akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang makhraj yang keluar dari lidah. Nah, nanti Abah akan menjelaskan yaitu huruf qaf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjutkan, tolong kalau mengucapkan makhraj itu jangan pakai ha ya. Makhraj itu kha ya. Jadi sekalian kita betulkan karena kita ini sedang membetulkan ucapan-ucapan lafaz-lafaz Al-Quran dan yang seputar Al-Quran ya. Ada orang mengucapkan huruf itu pakai kha padahal ha ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama makhrajul huruf, yaitu makhraj tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Segera kita melanjutkan ke makhraj kedua, yaitu makhraj lisan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, di video sebelum ini dan sebelumnya itu ada 1-2 kalimat yang terucap keliru. Saya mengucapkan maunya itu pangkal tenggorokan, keluarnya pangkal lidah. Tapi tidak apa-apa karena pengulangannya itu sudah betul ya. Sekarang kita lanjutkan ke makhraj lisan. Perlu diketahui kata-kata lesan di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan lesan dalam bahasa Indonesia. Umumnya orang Indonesia kalau mendengarkan kata-kata lesan itu yang mereka tangkap adalah mulut. Jaga lesanmu, jaga mulutmu. Ya. Yang benar lesan itu lidah. Kalau mulut itu fam. Tidak ada makhraj fam. Yang ada makhraj apa? Lisan, yakni lidah. Nah, lidah ini yang paling banyak dipakai untuk makhrajul huruf. Kalau makhraj tenggorokan umpamanya kan cuma 3. Pangkal, tengah, ujung ya. Nanti ada yang cuma 1 itu aja ya. Nah, ini untuk lidah ini sampai ada 10 makhraj. Nah, ini subhanallah, lidah yang hanya segini besarnya itu bisa dipakai untuk mengucapkan huruf-huruf yang sangat banyak. Jadi 10 makhraj itu bukan 10 huruf. Karena pada 10 makhraj itu 1 makhraj ada yang 3 huruf, ada yang 2, ada yang 1 huruf. Makhraj lidah ini juga makhraj yang rawan terjadi penyimpangan. Bahkan kesalahan di dalam menjelaskan. Kalau sudah begini ini ya gurunya yang salah. Ya. Saya contohkan ya penyimpangan makhraj. Udah jelas-jelas bahwa jim itu makhrajnya di tengah tenggorokan dengan langit-langit atasnya. Tapi kok masih ada orang mengucapkan jim itu jim dengan pojok lidah. Sudah tahu bahwa makhrajnya dhad itu di tepi lidah. Tapi dalam prakteknya mereka mengucapkan dhad itu pakai bibir. Waladhdallin seperti itu, ya. Dan banyak nanti akan saya sampaikan satu demi satu kesalahan yang biasa terjadi pada makhraj lidah. Kesalahan lain adalah kesalahan pada sifatul huruf, di mana ada beberapa sifat yang menggunakan lidah, seperti sifat isti'la. Itu yang benar adalah pangkal lidah, yakni lidah yang paling bawah itu naik.
Tapi umumnya orang, bahkan yang mengajar pun mengatakan bahwa istilah itu naiknya pojok lidah. Sehingga mereka mengucapkan huruf-huruf tebal itu dengan mencucu. Ya. Baik, sekarang kita mulai dari makhraj huruf qaf. Yang mana makhrajnya itu ada di pangkal lidah. Sekali lagi pangkal lidah, bukan pangkal tenggorokan. Ya, kalau dikatakan apa dengan apa, maka jawabnya adalah pangkal lidah dengan anak lidah yang ada di atasnya. Apa itu anak lidah? Ya, lidah kecil yang dipakai untuk memasukkan makanan atau dipakai untuk menelan. Ya. Itu makhrajnya qaf. Walaupun kita belum masuk kepada kaf, tapi perlu kita jelaskan biar nanti kita mudah mengingat bahwa antara qaf dengan kaf itu ada beda-beda tipis. Yang pertama, kalau qaf itu kerjanya dengan anak lidah, sedangkan kaf kerjanya dengan langit-langit. Ini bedanya. Kemudian yang kedua, qaf itu lebih masuk sedikit dibanding apa? Kaf. Jadi tempat keluarnya sudah berbeda, qaf lebih masuk. Nah, yang kedua adalah teman kerjanya berbeda. Ya. Nanti dibedakan lebih jauh lagi dengan apa? Sifat-sifatnya. Adapun penyimpangan makhraj qaf, ini ada yang sengaja menyimpang karena memang qaf bukan bahasa Arab Quran atau bukan Arab Fusha, yaitu bahasa pasaran atau bahasa amiyah. Kalau di Mesir, qaf itu diucapkan of. Ya, urzuqni itu menjadi apa? Urzuqni. Jadi qaf itu menjadi apa? Hamzah. Ya. Abdul Qadir menjadi apa? Abdul Adir. Adir gitu ya. Syria juga begitu. Cuman ada sebagian orang Syria yang mengucapkan A tapi ditebalkan. O. Madza qala menjadi su'ol. Su madza ola dia berkata. Ya. Di Yaman kebanyakan orang mengucapkan qaf itu seperti huruf G. Gal. Qala menjadi apa? Gal. Qalbi menjadi apa? Galbi. Ta'al ya galbi. Tapi jangan coba-coba niru-niru ya galbi diucapkan ya kalbi. Kalau kalbi itu anjingku ya. Kalau ya galbi itu wahai hatiku yang dikekasihku. Ya. Kalau di Indonesia khususnya di Jawa itu banyak orang mengucapkan qaf itu ya gitu ya. Tapi ini bukan karena lidah Jawa, tapi karena guru-gurunya yang dahulu itu mengajarkannya apa? Ya. Adapun qaf yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru Al-Quran yang bersanad dari dulu sampai sekarang, qaf itu cukup qaf. Cukup apa? Qaf. Itu praktek makhrajnya seperti itu. Tidak usah ya. Qaf itu saja. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan. Wa idza qila dibaca wa idza qila tanpa ada tenggorokannya ya. Ya, qi bukan ki. Qila. Selanjutnya saya lupa untuk menyebutkan namanya ya. Qaf itu namanya cuma satu ya. Qaf, huruf qaf. Selanjutnya sifatnya. Kita urut dari sifat yang berkaitan dengan nafas. Apakah mengalirkan nafas ataukah menahan nafas? Untuk qaf itu menahan nafas. Orang mengucapkan qa.
itu ada angin sedikit saja, angin yang hanya sekedar untuk membantu keluarnya suara, bukan dialirkan. Kalau mengucapkan aqqa, dikolkolakkan, diwakafkan juga tidak melepas angin. Oleh karena itu maka kolkolah yang berlebihan itu kadang-kadang menyebabkan lepasnya angin, padahal tidak ada angin lepas. Sifat berikutnya yaitu sifat yang berkaitan dengan suara. Apakah suara ini mengalir atau menahan? Qaf ini adalah rombongan huruf qalqalah, di mana seluruh huruf qalqalah itu sekaligus memiliki sifat syiddah. Syiddah lawan rikhwah. Artinya syiddah suara tertahan, rikhwah suara mengalir. Contohnya kita ucapkan apa setelah habisnya pantulan sudah tidak ada aliran suara. Ya. Cara membuktikan suara mengalir atau tidak seperti itu. Yang paling enak adalah di sukun. Kalau di sukun setelah udah mandek berarti dia itu syiddah, suara tertahan. Sifat berikutnya yaitu isti'la. Isti'la itu naiknya pangkal lidah. Walaupun di buku-buku tajwid penjelasannya hanya naiknya lidah, tapi standarnya atau al-mu'tabar dalam yang dijadikan ukuran naiknya lidah adalah pangkalnya. Jadi ketika orang mengucapkan qaf, agar supaya bersifat isti'la, maka pangkal lidahnya dinaikkan. Dengan menaikkan pangkal lidah itu suara menjadi o, jadi ko, ya, ko. Adapun pojok lidahnya ini ada sifat yang terkait dengannya, yaitu sifat itbaq atau infitah. Kalau itbaq, pojok lidah melekat ke langit-langit, kalau infitah tidak melekat. Sedangkan qaf tidak melekat. Nah, di sini karena qaf itu hanya memiliki sifat isti'la yang berkaitan dengan lidah, yaitu naiknya pangkal lidah, sedangkan pojoknya tidak melekat, pojoknya tetap di bawah, maka cara mengucapkannya hanya menaikkan pangkal saja. Ya, beda dengan bo, itu pangkalnya naik, pojoknya melekat. Kalau ini pangkalnya naik, pojoknya tetap di bawah. Dan ini pula yang menyebabkan qaf itu kalau di kasroh tebalnya tidak bisa maksimal. Tidak qi, ya, tapi apa? Qi. Tapi jangan terlalu tipis. Qila wa idza qila, tidak boleh, ya. Wa idza qila. Tapi jangan qila. Wa idza qila, ya. Sifat berikutnya yaitu sifat yang berkaitan dengan pojok lidah tadi, yaitu itbaq atau infitah. Sudah yang kelima adalah sifat yang berkaitan dengan perjalanan huruf dari makhrajnya sampai betul-betul keluar terucap, itu dianggap jauh karena dia itu di pangkal lidah, jauh dari keluarnya. Jauh menurut istilah ilmu tajwid, ya. Maka dia itu dianggap huruf lamban, kurang lancar. Sifat apa namanya? Ismat, lawannya idlaq. Yang terakhir yaitu sifat terkait dengan pantulan suara, di mana ini tidak termasuk sifat yang berlawanan, ini sifat khusus, ya. Qaf termasuk huruf qalqalah yang terangkum dalam kata-kata dalam kalimat qutbu jatil. Jadi kalau dalam keadaan sukun harus dipantulkan, dan memantulkannya harus spontan. Jangan kok, itu kan seakan-akan ada tasdid. Jadi akok. Bagaimana? Akok.
langsung. Yang kedua, pantulannya kemana arahnya? Ke atau ku atau kok. Ya. Sampai hari ini pondok-pondok masih bermacam-macam. Yang umum adalah ke, ya, ke, ya. Sedikit ada yang uku. Ya. Nah, kalau kori-kori usaha yang fasih-fasih, kori-kori Arab yang bacanya menjadi contoh bagi kita, pantulannya kof adalah ke arah alqok. Nah, apok tulan, seperti apok gitu ya, tapi jangan apok gitu ya, apok. Nah, gitu ya. Terus ketebalan daripada kof ini juga menuntut kalau ada nun mati bertemu kof, maka dengungnya ikhfa harus disertai dengan tebal. Dengung menebal. Nek dengung menebal itu seperti begini. Miau, bukan ming tapi apa? Miau, gitu ya. Ya, walaupun praktek kode Arab pun masih berbeda-beda. Ada yang menyolok miau, ada ya. Ada yang cuma ming, pokoknya bukan ming ya. Yang itu sudah tebal. Tapi yang sedang-sedang itu yang bagus. Miau qablu. Tadi seputaran makhraj dan sifat ya, sudah paham ya. Ada yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya. Sampai sekarang saya perhatikan masih banyak guru-guru Al-Quran, khususnya guru yang sudah sepuh itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya cara membaca huruf Q itu sampai menekan Itu apakah ada contoh dari qori-qori Arab cara membaca Q? Ya. Jadi saya masih senang kalau mengembalikan ini ke Arab gitu ya, karena Al-Quran itu nazala bil lughatil arabiyyah, anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Kita lebih condong mengikuti pembaca-pembaca Arab ketimbang pembaca-pembaca dari luar Arab. Saya sudah pernah tinggal di Arab ya sekitar 5 tahun lah gitu ya, dan sudah banyak nyemak bacaan-bacaan qori Arab ya. Belum pernah saya dapatkan qori Arab yang membaca qaf itu tidak ada ya. Semuanya qaf. Bahkan ada yang sangat-sangat dekat sekali dengan kaf. Sampai-sampai di salah satu buku tajwid itu di situ membahas bahwa ada sebenarnya sebagian guru-guru Al-Quran itu mengusulkan bagaimana kalau kita sepakati qaf dengan kaf itu makhrajnya sama, dibedakan dengan sifat-sifatnya saja ya. Tapi ya ditolak, tetap ada tempat sendiri-sendiri ya. Ya begitu, jadi qaf itu seperti itu. Bahkan ini kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Suatu saat saya memberikan pelatihan Dewan Hakim tentang bagaimana menilai tajwid. Tiba-tiba ada salah seorang kiai sepuh yang tanya, qaf itu sejak kapan berubah? Berubahnya siapa yang merubah? Di mana? Jam berapa? Tanggal berapa? Saya bilang sejak dari dulu qaf itu ya qaf ya. Adapun kok sekarang ada qaf masih ada, itu ada beberapa guru Al-Quran yang mengaku kepada orang-orang bahwa saya ajarkan qaf itu hanya pembelajaran saja ya. Nanti kalau sudah berjalan ya qaf gitu ya. Tapi masih ada juga yang terkesan seakan-akan kalau nggak qaf itu salah ya. Sekarang mari kita praktekkan cara membacanya. Pertama, qaf di fathah berbunyi qa.
Lihat seberapa membuka mulut. Qa. Fathahnya tidak saya qa. Kemudian karena dia isti'la, di mana isti'la itu menggunakan pangkal lidah, jangan sampai ko. Bibir jangan ikut-ikut, cukup qa. Kalau kasrah qi, jangan qi, masih ada tepat sekitar sepertiganya, ya. Kawannya yang seperti itu adalah qaf, wain dan kha. 3 huruf ini kalau di kasrah tidak bisa maksimal tebalnya karena apa? Antara tebal dengan kasrah itu ada suatu kontradiksi berlawanan gitu ya. Gitu. Kalau dhammah ya mudah sekali kita bacakan tebal. Di samping dhammahnya menuntut untuk mencucuk karena dhammah bukan karena tebal ya. Ya, pangkal lidah harus diangkat juga. Ya. Kokiku tako. Kokiku tako. Kukong. Perhatikan sudah tebal. Kong bukan kukang. Kukong kali kokok naminal muqni maqikong qaniqa. Di sini kalau kita mengikhfakan dengan dengungnya yang sesuai dengan ukurannya, ya jangan lama bukan kong ya kong qaniqa. Adakah suatu ayat Al-Quran yang mengulang huruf qaf berkali-kali? Ada, ya. Dengarkan. Berapa qaf ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Bayangkan seandainya qaf diucapkan dengan qa. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل. Betapa beratnya kita membaca Al-Quran, ya. Sedangkan baca Al-Quran itu ringan, tidak melelahkan. Ada pertanyaan lain untuk qaf? Ya. Jadi kita tidak boleh niru-niru bacaan qaf orang Arab yang mana qaf di saat dia katakan itu tidak bacaan Al-Quran, bahasa mereka sehari-hari, ya. Kita contoh bacaan qori yang terkenal. Sudah, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.